Pertama, marilah sama-sama kita tata niat kita luruskan niat kita murnikan niat kita, tidak ada tujuan lain dari mengikuti kajian yang insya Allah penuh barokah ini, kecuali semata-mata adalah thalabul ilmi, dengan tujuan akhir ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita singkirkan niat yang lain, kita tepis motif-motif yang lain, kita hindarkan hati kita dari tujuan-tujuan yang lain, kita murnikan niat kita semata-mata ingin meraih, ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita malam hari ini insya Allah akan menguraikan tentang apa itu ngalap berkah dalam pandangan aswaja. Ngalap berkah itu, ngalap itu bahasa Jawa. Ngalap itu artinya mencari. Istilah ngalap berkah ini sudah sangat lazim, sudah sangat jamak, sudah sangat masyhur di kalangan tidak hanya orang-orang Jawa, saya kira, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, saya tulis tema kita pada malam hari ini adalah ngalap berkah dalam pandangan aswaja, mencari berkah dalam pandangan ahlus sunnati wal jamaah. Kita biasa berziarah ke makam para wali, kita biasa berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum dimudahkan, yang belum ditakdirkan oleh Allah berangkat ke Madinah Munawwarah untuk ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan barokah ngaji yang kita lakukan pada malam hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan segera dimudahkan, segera dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berangkat ke Madinah, sholat di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita biasa berziarah ke makam Rasulullah, kita biasa berziarah ke makam para wali, ke makam Sunan Ampel, Sunan Giri, para sunan, baik di Jawa Timur, di Jawa Tengah, maupun di Jawa Barat, ataupun juga para wali yang terkenal di tanah Jawa ataupun di pulau-pulau lain. Bahkan juga mungkin ada sebagian dari kita yang pernah berziarah ke beberapa orang wali atau beberapa orang nabi di berbagai negara di dunia dengan niat apa? Dengan niat tabarruk. Dengan niat tabarruk, biqasdi at-tabarruk. Dengan niat ngalap berkah, dengan niat mencari barokah, dengan niat mendapatkan barokah atau tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui aktivitas ziarah yang kita lakukan ke makam-makam para nabi atau makam-makam para wali tersebut. Ini adalah sesuatu yang tidak hanya disyariatkan, tetapi juga bahkan diteladankan, dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya, kemudian dilanjutkan oleh para ulama, dan hal itu menjadi sebuah tradisi yang sangat baik dari masa ke masa hingga pada masa kita saat ini. Tabarruk berasal dari kata al-barakah. Barokah itu sendiri artinya adalah az-ziyadatu wan nama'u fil khair. Tambahan dan perkembangan di dalam kebaikan. Jadi kalau kita mengatakan atau biasa kita mendengar mudah-mudahan kita mendapatkan barokah, itu artinya adalah mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita barokah, itu artinya mudah-mudahan hidup kita semakin penuh dengan kebaikan. Itu arti dari barokah. Mudah-mudahan harta kita barokah, artinya mudah-mudahan harta kita semakin banyak dan bisa digunakan untuk kebaikan. Ketika kita mengatakan barokah dalam keluarga, mudah-mudahan keluarga kita barokah, maka artinya adalah mudah-mudahan jumlah anggota keluarga kita semakin banyak dan semuanya berakhlak mulia. Mudah-mudahan waktu kita barokah, artinya mudah-mudahan dalam waktu yang kita lalui, kita bisa menyelesaikan berbagai urusan yang baik di waktu yang tersedia untuk kita, di waktu yang kita lewati. Ketika kita mengatakan mudah-mudahan
kita diberi barokah kesehatan, itu artinya adalah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang sempurna dan bisa kita manfaatkan kesehatan itu untuk melakukan berbagai aktivitas kebaikan. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita barokah, itu artinya mudah-mudahan umur kita panjang dan di dalam rentang waktu usia kita yang panjang kita bisa beramal baik dan melakukan hal-hal yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri dengan memperbanyak bekal amal-amal soleh, amal kebaikan, sehingga kita mendapatkan manfaat pahala di akhirat maupun bermanfaat bagi orang lain. Mengajar, misalkan ya, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Barokah dalam ilmu, ketika kita mengatakan mudah-mudahan ilmu kita barokah, maka itu artinya ilmu kita semakin bertambah banyak, bisa kita amalkan, bermanfaat bagi orang lain, dan semakin membuat kita takut dan dekat ya secara maknawi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barokah itu adalah jawami' al-khair, pundi-pundi kebaikan. Dan banyaknya nikmat yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini agak lemot laptopnya ini. Oh iya. Nah, tabarruk itu artinya adalah talabu ziyadatil khair minallahi subhanahu wa ta'ala. Meminta tambahan kebaikan dari Allah. Meminta barokah dari Allah. Itu arti dari tabarruk. Mencari barokah melalui benda atau aktivitas tertentu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari barokah, mengharapkan barokah, meminta barokah kepada Allah melalui hal-hal tertentu, bisa melalui benda, bisa melalui orang, bisa melalui aktivitas-aktivitas kebaikan tertentu yang kita lakukan. Termasuk ngaji seperti ini. Dengan aktivitas ngaji seperti ini, kita mohon barokah kepada Allah melalui kegiatan baik ngaji yang kita lakukan seperti yang seperti yang tengah kita lakukan pada malam hari ini juga tentu adalah sesuatu yang akan menjadikan kita semakin bertambah baik ya, mendapatkan tambahan kebaikan, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil atas kebolehan tabarruk itu banyak sekali. Di antaranya adalah dalil dari Al-Quran. Di dalam surat Yusuf ayat 93. Jadi tabarruk ini bukan hanya berlandaskan hadis, bukan hanya berlandaskan apa yang diteladankan oleh para ulama, baik salaf maupun khalaf, tetapi Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk bertabarruk, untuk ngalap barokah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkataan Nabiullah Yusuf alaihi salam kepada saudara-saudaranya yang menemui dia. Beliau mengatakan kepada saudara-saudaranya yang pernah berbuat keji dan jahat kepada beliau, "Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira." Pergilah kalian dengan membawa gamisku ini, membawa pakaianku ini. Lalu letakkanlah pakaianku ini ke wajah ayahku, Nabi Yaqub alaihi salam. Nanti ia akan melihat kembali. Sebagaimana kita tahu bahwa saking sedihnya Nabi Yaqub ditinggal oleh Nabi Yusuf yang beliau kira sudah meninggal dunia, Nabi Yaqub dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melihat. Lalu Nabiullah Yusuf alaihi salam tentu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada saudara-saudaranya untuk membawa gamis beliau ke hadapan Nabi Yaqub alaihi salam. Lalu setelah gamis Nabi Yusuf itu berada di tangan mulia Nabi Yaqub alaihi salam, beliau mencium gamis Nabi Yusuf itu, menyentuhkannya ke mata beliau, sehingga kemudian beliau bisa melihat kembali. Para ulama kemudian menyimpulkan bahwa ini adalah aktivitas tabarruk, aktivitas
ngalap barokah yang dilakukan oleh seorang nabi, memohon kebaikan, ya, memohon disembuhkan dari penyakit butanya dalam waktu sementara itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan media ngalap berkah. Medianya apa? Yaitu gamis yang pernah dipakai oleh seseorang yang sangat mulia, yaitu seorang nabi, anak beliau sendiri, putra beliau sendiri yang bernama Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nah, dalil dari hadis juga sangat banyak sekali. Di antaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan orang Wahabi sendiri menyatakan hadis ini sahih. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga mereka tidak ada kesimpulan lain ketika mereka menelaah hadis ini kecuali menyatakan bahwa hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah pernah membagi-bagikan rambut beliau saat tahallul pada haji wada kepada para sahabat. Ada sebagian rambut beliau ketika dicukur oleh tukang cukur yang dibagikan sendiri dengan tangan mulia beliau kepada para sahabat. Ada yang mengambil 1 helai, ada yang mengambil 2 helai, ada yang mengambil 3 helai, ada yang mengambil lebih dari itu. Kemudian sebagian rambut beliau setelah dicukur oleh tukang cukur diberikan kepada Ummu Sulaim. Dan sebagian rambut beliau diberikan kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Talhah Al-Ansari. Lalu beliau mengatakan, iksimhu bainan nas, bagikanlah beberapa helai rambutku ini kepada para sahabat Nabi yang lain. Rambut itu tentunya bukan untuk dimakan, karena rambut tidak bisa dimakan. Nah, rambut itu tentu adalah, kata para ulama, karena rambut orang yang mulia, rambut orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah membagi-bagikan rambut itu kepada para sahabatnya, tentu tujuan beliau supaya rambut beliau itu diambil barokahnya oleh para sahabat dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga anak keturunan para sahabat itu juga memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala melalui rambut mulia baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dengan sanad yang para perawinya adalah para perawi sahih, ya, diriwayatkan oleh para perawi yang semuanya adalah para perawi sahih, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidh Al-Haythami, seorang hafidh hadis, seorang pakar hadis kenamaan. Beliau, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membagi-bagikan potongan kuku kepada para sahabat. Kuku juga bukan untuk dimakan. Kuku juga bukan untuk ya dipajang. Kalau hanya untuk dipajang, Rasulullah tidak akan membagi-bagikan kepada para sahabat. Ya, tentu Rasulullah ketika membagi-bagikan itu kepada para sahabat, tujuannya tiada lain adalah supaya para sahabat mengambil barokah dari Allah melalui media kuku yang pernah menancap di tubuh dan badan mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itulah ada sebagian orang saat ini ya masih menyimpan dan mengoleksi, ya, untuk diambil barokahnya rambut, ya, beberapa helai, ada yang 1 helai kecil, ada yang panjang, ada yang berupa potongan kecil, ya, ada yang punya rambut Rasulullah panjang, punya sanad, dia dapat dari mana, dari sahabat, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rambut yang panjang, 1 helai rambut yang panjang itu kemudian dipotong-potong, kemudian dibagi-bagikan kepada teman-temannya, atau dibagi-bagikan kepada murid-muridnya, atau dibagi-bagikan dan diwariskan kepada anak cucunya. Sehingga seringkali misalkan di Turki, di Lebanon, ya, di Syria, di Mesir, di Palestina, ada beberapa orang yang ketika maulid, ya, ada beberapa orang masyayikh di sana yang ketika maulid, karena beliau punya rambut mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu pada saat maulid, peringatan maulid dikeluarkan, kemudian diambil barokahnya, dilihat oleh para hadirin yang hadir pada saat maulid berlangsung, kemudian dicium
disentuhkan ke mata, disentuhkan ke dahi, ya, disentuhkan ke dada misalkan dengan harapan apa? Memperoleh tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui media rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya rambut dan kuku. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jubah yang pernah dikenakannya itu disimpan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian sebelum Aisyah meninggal, jubah itu kemudian diserahkan kepada Asma bintu Abi Bakar. Beliau mengatakan apa? Asma bintu Abi Bakar, saudari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kami mencelupkan jubah yang pernah dikenakan oleh Rasulullah itu di air, dan air tersebut menjadi obat bagi orang yang sakit di antara kami. Jadi jubah Rasulullah dicelupkan ke dalam air, kemudian airnya diminumkan atau dibuat mandi oleh orang yang sakit. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian para sahabat dan tabi'in bertabaruk dengan anggota badan seseorang yang pernah disentuh oleh telapak tangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah bin Hizam, itu pernah dibawa oleh kakek beliau ke hadapan Rasulullah, sowan ke hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah meletakkan telapak tangan mulia beliau di atas kepala Hanzalah. Kemudian Rasulullah mengatakan barakallahu fika. Barakallahu fika. Semoga Allah memberkati kamu. Semoga Allah melimpahkan tambahan kebaikan untukmu wahai Hanzalah. Nah, setelah Hanzalah ini besar, Rasulullah meninggal. Jika ada orang yang bengkak wajahnya atau bengkak susu kambingnya, dibawa kepada Hanzalah, mereka mengatakan, wahai Hanzalah, kepala engkau pernah dipegang oleh tangan mulia baginda Rasulullah, dan engkau pernah didoakan barokah oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wajahku yang bengkak ini tolong kamu sentuh, ya, dengan barokah kepala engkau yang pernah disentuh oleh tangan mulia baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Hanzalah didatangi oleh orang yang bengkak wajahnya, lalu beliau meletakkan telapak tangannya di kepala beliau. Bismillah ala maudhi'i kaffi Rasulillah. Jadi bagian kepala beliau yang pernah disentuh oleh Rasulullah itu kemudian disentuh oleh tangannya. Disentuh oleh tangan beliau, oleh Hanzalah. Bismillah sambil mengucapkan apa? Bismillah ala maudhi'i kaffi Rasulillah. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, dengan barokah bagian kepalaku yang pernah disentuh oleh tangan mulia Rasulullah. Lalu tangan yang sudah disentuhkan ke bagian kepala yang pernah disentuh oleh Rasulullah, itu kemudian diusapkan ke wajah orang yang bengkak, maka dengan izin Allah, dengan barokah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bengkak yang ada di wajah orang yang ada di hadapan beliau, itu kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para tabi'in bertabaruk dengan mata yang pernah melihat Rasulullah. Ini bukan main. Jadi mata yang pernah melihat langsung baginda Rasulullah itu juga mengandung barokah. Jadi tidak hanya Rasulullah dan segala apa yang berkaitan dengan Rasulullah yang memiliki barokah, tetapi juga mata yang pernah melihat jasad mulia baginda Rasulullah, mata itu juga memperoleh barokah dari Allah melalui pandangan mata yang tertuju kepada jasad dan badan mulia baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang tabi'in yang bernama Thabit Al-Bunani. Ketika dia mendengar bahwa Anas bin Malik mau datang, lalu beliau sambut kedatangan Anas bin Malik, sahabat Rasulullah sekaligus pembantu dan pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Selama 10 tahun melayani dan membantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Thabit Al-Bunani mencium kedua mata Anas. Lalu beliau mengatakan bi abi hatani.
al-'ainani allati ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kedua mata yang pernah melihat jasad mulia baginda Rasulullah. Oleh karena itu aku cium kedua mata Anas ini supaya aku juga mendapatkan barokah. Supaya Thabit Al-Bunani, seorang wali, bahkan seorang wali, tidak hanya ulama di kalangan tabi'in, tetapi beliau adalah wali yang terkenal di kalangan tabi'in. Kemudian beliau mencium tangan Anas. Lalu beliau mengatakan apa? Bi abi hatanil yadani allatani massata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua tangan inilah, kenapa aku cium? Karena kedua tangan inilah yang pernah menyentuh langsung jasad mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sentuh tangan ini, aku cium tangan ini supaya aku juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala melalui tangan yang pernah menyentuh jasad mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan para perawinya adalah para perawi sahih selain Abdullah ibn Abi Bakar al-Maqdimi. Ya. Tetapi dia, kata para ulama hadis, adalah perawi yang thiqah, perawi yang bisa dipercaya. Kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, pernah bertabaruk dengan tanah kuburan Nabi. Jadi beliau meletakkan pipi di atas makam baginda Rasulullah. Saking rindunya beliau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu yang tidak tertahankan. Lalu beliau mendatangi makam Rasulullah, berziarah ke makam Rasulullah, kemudian beliau melampiaskan kerinduannya di hadapan makam Rasulullah dengan meletakkan pipinya di atas tanah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ingin mendapatkan barokah. Makam yang melingkupi jasad mulia baginda Rasul itu juga mengandung barokah. Makanya para ulama mengatakan bahwa di antaranya adalah As-Suyuti, ya. Di antaranya adalah Tajuddin As-Subki. Beliau berdua mengatakan bahwa tanah makam Rasulullah adalah bagian bumi yang paling mulia dan paling utama dibandingkan dengan bagian bumi yang lain. Kenapa? Karena di situ bersemayam, ya, karena di situ ada jasad mulia baginda Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tanah yang melingkupi jasad mulia beliau di Madinah, di makam beliau itu adalah tanah atau bagian bumi yang paling mulia. Jadi kalau ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Makkah afdalu minal Madinah, bumi Makkah itu lebih utama daripada Madinah, itu tidak salah. Tetapi yang dimaksud adalah Makkah lebih utama dari Madinah kecuali makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia adalah bagian bumi yang paling mulia secara mutlak, karena di dalamnya ada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bertabaruknya Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang sahabat terkemuka ini, di atas tanah makam Rasulullah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad, Al-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan juga Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Kemudian dinilai sahih oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan disetujui oleh Az-Zahabi. Jadi nggak bisa berkutik orang Wahabi. Orang Wahabi kalau membaca hadis riwayat Al-Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi, Al-Hakim meriwayatkan, kemudian Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih, kemudian disetujui oleh Az-Zahabi, salah seorang tokoh yang sangat dikagumi oleh orang-orang Wahabi, maka orang Wahabi tidak bisa berkutik kecuali mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Kemudian dalam kitab Wafa'ul Wafa, As-Samhudi meriwayatkan dengan sanad yang jayyid, dengan sanad yang kuat, bahwa sahabat Bilal bin Rabah. Jadi kalau sahabat itu Bilal bin Rabah. Ada tabi'in yang bernama Atha ibn Abi Rabah. Jadi jangan tertukar namanya. Bilal bin Rabah, Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, ketika pindah ke Syam dan tinggal di sana. Kemudian suatu malam beliau bermimpi
berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terbangun dari tidur, beliau tidak menunggu datangnya pagi, beliau tidak menunggu datangnya subuh, beliau langsung menunggangi hewan kendaraannya, memacu tunggangannya, hewan tunggangannya dari Syam menuju ke Madinah, saking rindunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika sampai di Madinah, beliau langsung menuju makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meneteskan air mata dan membolak-balikkan wajah dan kedua pipi Bilal bin Rabah di atas tanah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun ulama ketika itu, tidak ada satupun sahabat ketika itu, tidak ada satupun tabi'in ketika itu yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Bilal. Tidak ada yang mengatakan, Bilal engkau telah musyrik, Bilal engkau telah kafir, Bilal engkau telah menyembah makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Bilal, dan tidak ada yang memusyrikkan beliau ketika itu. As-Samhudi juga mengutip dari kitab Tuhfah Ibni Asakir bahwa ketika Rasulullah telah dimakamkan, Fatimah datang kemudian berdiri di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengambil segenggam tanah dari makam dan ia letakkan tanah itu ke matanya, ke mata beliau. Ya, mengambil segenggam tanah dari makam mulia baginda Rasulullah, lalu diletakkan di kedua mata beliau, kemudian beliau menangis. Saking cintanya beliau kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat Khalid ibn al-Walid, seorang panglima perang yang sangat terkenal, radhiyallahu anhu, pernah bertabaruk dengan rambut Rasulullah pada setiap peperangan yang beliau pimpin dan beliau ikuti. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa Khalid ibn al-Walid tidaklah beliau memimpin satu peperangan melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang musyrik, kecuali beliau diberi kemenangan. Salah satu rahasianya adalah terungkap ketika di perang Yarmuk. Di perang Yarmuk, topi beliau hilang. Lalu beliau menyuruh beberapa bala tentaranya untuk mencari topi yang beliau kenakan, yang biasa beliau kenakan pada saat perang, itu sampai ketemu. Dicarilah topi itu beberapa lama, butuh waktu yang lama untuk mencari topi itu. Kemudian topi itu ketemu, ternyata topi itu adalah topi yang sudah lusuh. Para sahabat, bala tentaranya kemudian menyatakan, ya, bisik-bisik di kalangan mereka bahwa ini adalah topi yang lusuh. Kenapa? Topi yang lusuh, topi yang sudah tidak layak pakai. Kenapa? Kemudian kita disuruh mencari sampai ketemu oleh Khalid ibn al-Walid. Lalu Khalid ibn al-Walid mengatakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam satu kesempatan beliau dicukur rambut beliau oleh tukang cukur, para sahabat Nabi yang lain berlomba-lomba berebut rambut kanan dan kiri dari kepala mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku berhasil mendapatkan rambut di bagian depan, di bagian ubun-ubun kepala mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan rambut itu aku letakkan di topi yang lusuh ini. Bukan topinya yang berharga, tetapi apa yang ada di dalam topi itu yang tidak ternilai harganya, yaitu rambut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan kepada bala tentaranya bahwa sejak rambut ini aku letakkan di topiku, dan topi ini selalu aku kenakan ketika aku perang, ketika aku mengikuti perang atau ketika aku memimpin perang, maka dengan barokah rambut mulia baginda Rasulullah aku selalu diberi kemenangan. Hadisnya untuk menyikat waktu memang sengaja tidak saya tulis, ya. Hanya saya tulis bahasa Indonesianya. Ini adalah kajian yang panjang, mudah-mudahan waktunya cukup sampai jam 9 yang akan datang. Para sahabat juga bertabaruk dengan air wudhu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir-hampir air wudhu baginda Rasulullah itu tidak jatuh ke tanah. Hampir-hampir tidak ada tetesan air wudhu, bekas air wudhu Rasulullah, wudhu air wudhu Rasulullah itu yang jatuh ke tanah. Kenapa? Karena dibuat rebutan oleh para sahabat. Ini ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari.
Diriwayatkan oleh sahabat Aun ibn Abi Juhaifah dari ayahnya. Hampir-hampir tidak ada satupun tetesan bekas air wudhu baginda Rasulullah itu yang jatuh ke tanah. Kenapa? Karena dibuat rebutan oleh para sahabat. Para sahabat yang berhasil mendapatkan tetesan air, bekas air wudhu Rasulullah itu kemudian mengusap-usapkan di badannya, di wajahnya, di kepalanya, di wajahnya. Kemudian para sahabat Nabi yang lain yang kebetulan tidak mendapatkan bekas air wudhu baginda Rasulullah itu kemudian meminta apa namanya ini telesan bahasa Jawa tangan para sahabat yang basah itu kemudian ditempelkan ya. Sampai segitunya para sahabat ya, basahan di telapak tangan para sahabat yang berhasil mendapatkan langsung tetesan bekas air wudhu Rasulullah itu kemudian oleh para sahabat Nabi yang lain yang tidak mendapatkan itu, kemudian tangan mereka ditempelkan ke basahan telapak tangan itu ya. Kemudian diusap-usapkan ke wajah, ke kepala, ke rambut, ke badan mereka. Untuk apa? Untuk mendapatkan barokah dari air yang pernah disentuh oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada di dalam. Kemudian para sahabat Nabi juga bertabaruk dengan bagian dari mimbar Nabi. Ya. Rummanah. Rummanah itu artinya adalah bagian apa namanya? Nah, ini tolong di mute ya. Tolong yang lain di mute kok suaranya. Jadi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bertabaruk dengan sesuatu yang pernah dipegang oleh baginda Rasulullah. Rasulullah kalau khutbah itu tangan mulia beliau ya memegang rummanah, sesuatu yang ada di mimbar tempat beliau meletakkan tangan mulia beliau. Nah, sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang pernah dipegang Rasulullah ini kemudian disentuh-sentuh oleh sahabat untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala melalui sesuatu yang pernah disentuh oleh tangan mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Al-Musannaf. Di dalam kitab Su'alat Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, putra Ahmad, ya, anak dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Ia mengatakan, aku bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang menyentuh dan mengusap bagian mimbar yang biasa dipegang oleh tangan Nabi. Dia bermaksud untuk bertabarruk. Demikian juga orang yang mengusap kuburan Nabi, mengusap-usap kuburan Nabi. Lalu Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, la ba'sa, tidak apa-apa. Boleh. Boleh. Di dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifat Ar-Rijal wa Ma'rifat Ar-Rijal disebutkan, aku bertanya kepada ayahku tentang orang yang menyentuh mimbar Nabi dan bertabarruk dan dengan menyentuh dan mencium dan melakukan hal itu terhadap kuburan Nabi atau semacamnya. Dia bermaksud untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Imam Ahmad menjawab apa? La ba'sa bidzalik. Tidak apa-apa. Boleh. Ya punten Ustaz. Sebentar, saya ambil dulu. Sudah ya? Nah, kemudian orang-orang Wahabi mengatakan begini. Orang-orang Wahabi biasa mengatakan begini. Kalau tabarruk dengan Rasulullah, dengan rambut Rasulullah, dengan kuku Rasulullah, dengan jubah Rasulullah, itu memang boleh. Sebagian Wahabi mengatakan seperti itu. Boleh itu. Karena memang hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Yang tidak boleh itu tabarruk dengan selain Nabi. Hadis-hadis itu kan khusus berlaku bagi Nabi. Tidak berlaku bagi selain Nabi. Jadi diantaranya dikatakan oleh Ibn Baz, salah seorang tokoh besar Wahabi abad ini, di dalam catatan kaki dia terhadap kitab Fathul Bari di beberapa tempat. Nanti bisa dicek ya.
di jilid 1, jilid 3, kemudian di jilid 3 juga ada di beberapa halaman, dan lain-lain ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lebih di 6 tempat di kitab Fathul Bari yang diberi catatan kaki oleh bin Baz, ya, oleh salah seorang tokoh besar Wahabi. Kata dia, hadis-hadis tentang tabaruk ini khusus berlaku kepada Nabi. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Syubhat. Menurut sebagian orang NU sendiri, ini adalah syubhat yang kuat, ya, menurut sebagian dari mereka, sehingga pada akhirnya mereka terpengaruh dan teracuni dengan apa yang dikatakan oleh orang Wahabi, akhirnya tidak mau tabarruk dengan Sunan Ampel. Saya takut musyrik. Bahkan ada di sebagian kalangan di NU sendiri yang mengatakan, kamu kalau datang ke makam Sunan Ampel nggak usah menyentuh-nyentuh makam karena itu mendekati kemusyrikan. Apakah kamu tidak takut, tidak khawatir menjadi musyrik? Nah, ini adalah syubhat-syubhat atau racun-racun yang disebarkan oleh Wahabi dan berhasil mempengaruhi sebagian Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita jawab apa yang disampaikan oleh bin Baz itu dengan mengatakan, adakah dalil? Ya, kita tanya balik dia, adakah dalil yang mengkhususkan tabarruk, juga tawassul, dan juga istighatsah itu hanya kepada Nabi? Kalau ada, tunjukkan dalilnya. Mereka tidak bisa menunjukkan dalil. Ya, mereka sama sekali tidak bisa menunjukkan dalil, baik dari Al-Quran, dari hadis, ataupun dari perkataan para sahabat yang mengkhususkan tabarruk itu khusus kepada Rasulullah dan tidak boleh kepada selain Rasulullah. Kepada Sunan Ampel nggak boleh. Menyentuh makam Sunan Ampel itu syirik, itu nggak boleh itu. Menyentuh-nyentuh makam Sunan Giri misalkan, atau pagar makam Sunan Ampel nggak boleh, itu syirik itu, atau mendekati kesyirikan, mendekati kemusyrikan. Nah, kita katakan seperti itu, mereka tidak akan bisa menunjukkan dalil khususiyah itu. Nah, kemudian apakah setiap ada hadis yang bertentangan dengan pendapat kalian, wahai orang Wahabi, berarti itu khusus berlaku kepada Nabi? Nah, kita lihat pemahaman para ulama tentang hadis-hadis yang tadi kita bacakan, hadis-hadis tabarruk. Para ulama hadis sendiri, bagaimana mereka memahami? Jadi kalau kita membuka, kita googling, ya, kita buka internet tentang tabarruk, ngalap berkah, atau tentang barokah, itu mungkin yang berada di deretan pertama, kedua, ketiga itu adalah situs-situs Wahabi, bahaya itu. Kemudian setelah itu dibaca dan akhirnya apa? Teracuni oleh pemikiran Wahabi yang menyatakan bahwa tabarruk dengan selain Nabi itu nggak boleh, syirik, mengeluarkan seseorang dari agama Islam, menjadikan seseorang murtad. Nah, coba kita lihat, kita cermati pemahaman para ulama hadis terkait dengan hadis-hadis tabarruk. Apakah mereka memahami hadis-hadis itu khusus berlaku bagi Nabi, ataukah boleh juga ya berlaku bagi selain Nabi? Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya mengatakan apa? Babu dzikri ibahatit tabarruki biwudu'is shalihin min ahli ilmi idza kanu muttabi'ina li sunanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya, ya. Ternyata Ibnu Hibban memahami tabarruk sebagai hal yang tidak khusus bagi Nabi, tetapi berlaku juga untuk para ulama amilin, para ulama solihin, karena beliau mencantumkan hadis tabarruk dengan air bekas wudhu Nabi di bawah bab, ya, babu dzikri ibahatit tabarruki biwudu'is sholihin. Bab menyebutkan kebolehan bertabarruk dengan bekas air wudhu orang-orang soleh min ahlil ilmi, dari kalangan para ulama, idza kanu muttabi'ina li sunanil Mustafa, jika mereka memang mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Boleh. Nah, ini siapa? Ibnu Hibban. Siapa Ibnu Hibban? Pengarang kitab Sahih, penyusun kitab Sahih Ibnu Hibban, seorang pakar hadis kenamaan yang oleh orang Wahabi sendiri dinyatakan sebagai pakar hadis. Kemudian kita cermati juga apa yang dipahami oleh para ulama mazhab Hambali.
Orang Wahabi mengklaim diri mereka sebagai orang-orang yang bermadzhab Hambali. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, menyatakan kebolehan mengusap, ya bukan syirik, kebolehan mengusap sesuatu yang pernah disentuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bagian mimbar yang Rasulullah pernah berkhutbah dan ceramah di atasnya. Nah, salah seorang ulama mazhab Hambali kenamaan Syekh Mar'i Al-Hambali di dalam kitab Ghayatul Muntaha, beliau mengatakan apa? Wala ba'sa bilamsi qabrin biyadin la siyyama man turja barakatuhu. Dan tidak mengapa menyentuh kuburan dengan tangan, apalagi kuburan orang yang diharapkan berkahnya. Jadi boleh kita sentuh makam Sunan Ampel, kuburan Sunan Ampel. Bahkan pagar yang mengelilingi makam Sunan Ampel. Kalau kita masuk ke makam Sunan Ampel langsung ke makam beliau mungkin tidak bisa karena ditutup dengan pagar, dikelilingi dengan pagar. Alaikassalam, misalkan pergi ke makam Mbah Bisri, kemudian langsung mendatangi makam, ya makam kuburan beliau, kemudian disentuh-sentuh oleh alaikassalam. Ini ada santri Tinanyar ini yang bernama alaikassalam, Mbah Bisri pendiri Pondok Tinanyar. Itu tidak menjadikan alaikassalam nama orang nih ya, tidak menjadikan alaikassalam ini musyrik, tidak boleh itu. Ya, Mbah Bisri adalah seorang pejuang ahlu sunnah yang diharapkan berkahnya. Selama hidup saja beliau menjadi rebutan banyak orang untuk dipegang tangannya, untuk dicium tangannya. Setelah beliau meninggal, barokahnya tidak hilang. Barokah orang soleh, barokah para nabi, barokah para wali, barokah para ulama amilin, ketika mereka masih hidup, mereka mendapatkan barokah dari Allah, karena mereka adalah orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, mengamalkan syariat, melakukan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, sampai meninggal pun barokah itu masih ada dan kita bisa bertabaruk dengan mereka. Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali. Ini lagi-lagi kita sebutkan pemahaman seorang ulama bermadzhab Hambali. Beliau mengatakan suatu ketika di lengannya muncul penyakit seperti bisul. Beliau sudah berobat kemana-mana dan belum sembuh juga. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau pergi ke makam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Beliau mengusapkan lengannya tersebut yang terkena penyakit semacam penyakit bisul, lalu penyakit itu sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Jadi mengusapkan lengannya itu di atas makam Imam Ahmad bin Hambal. Ya, orang yang meninggal kalau dia memang seorang wali, seorang ulama amilin, seorang alim yang amil, maka dia memiliki barokah. As-Samhudi di dalam Wafa'ul Wafa ya, mengutip dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Siapa yang tidak mengenal Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari. Saya baca Indonesianya biar cepat. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan sebagian ulama mengambil dalil dari disyariatkannya mencium Hajar Aswad, mengambil dalil dari itu mengenai bolehnya mencium setiap yang berhak untuk diagungkan, manusia atau lainnya. Tentang mencium tangan manusia telah dibahas dalam bab adab, ya, bab sebelumnya. Sedangkan tentang mencium selain manusia telah dinukil dari Ahmad bahwa beliau ditanya tentang mencium mimbar dan kuburan Nabi dan beliau membolehkannya. Dan sebagian pengikutnya meragukan kebenaran nukilan dari Ahmad ini. Dinukil juga dari Ibnu Abi As-Saif Al-Yamani atau Al-Yamani, salah seorang ulama mazhab Syafi'i di Makkah, kebolehan mencium mushaf. Jadi orang-orang di Indonesia setelah membaca Al-Quran, kemudian sebelum ditutup, dicium dulu, atau ditutup, kemudian dicium, itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan barokah. Karena mushaf itu juga mengandung barokah. Buku-buku hadis, ya, dan kuburan orang soleh. Boleh mencium buku-buku hadis. Setelah ngaji kitab Riyadhus Shalihin, misalkan ya, setelah ngaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ditutup kemudian dicium dengan hidung, ya, untuk mendapatkan barokah sesuatu yang memang memiliki barokah karena di situ merupakan kumpulan dari hadis-hadis yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. At-Thayyib An-Nashiri menukil dari Al-Muhib At-Tabari bahwa boleh mencium kuburan dan menyentuhnya.
dan dia mengatakan ini adalah amaliyah para ulama sholihin. Jadi jangan khawatir musyrik ya. Asalkan diyakini bahwa pencipta barokah, pencipta kebaikan, pencipta segala sesuatu adalah Allah. Tapi kalau ada seseorang yang ziarah ke makam Sunan Ampel, kemudian bertabaruk di sana, bertawasul di sana, lalu apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, diijabah, dikabulkan oleh Allah, dan dia meyakini bahwa Sunan Ampel lah yang menciptakan itu untuk dia tanpa izin Allah, ya jelas orang yang seperti ini musyrik. Jelas orang yang seperti ini musyrik. Tapi apakah ada orang yang seperti ini? Mungkin ya, mungkin ada satu dua. Mungkin ada. Tapi seandainya ada, maka itu tidak menjadikan hukum tabarruk dan tawasul itu berubah menjadi haram atau menjadi musyrik gara-gara ada oknum yang salah di dalam menerapkan amaliyah tabarruk atau tawasul. Kemudian di sini saya bacakan, dan bisa diambil dalil dari disyariatkan mencium hajar aswad dan melambaikan tangan, istilam, ya, melambaikan tangan terhadap sudut-sudut Ka'bah, kebolehan mencium setiap sesuatu yang jika dicium maka itu mengandung pengagungan kepada Allah. Karena meskipun tidak ada dalil yang menjadikannya sunnah, tetapi juga tidak ada yang memakruhkan. Al-Muhib At-Tabari melanjutkan, aku juga telah melihat dalam sebagian ta'liq kakekku Muhammad ibn Abi Bakar dari Imam ibn Abu Abdullah Muhammad ibn Abi As-Saif, bahwa sebagian ulama dan orang-orang soleh ketika melihat mushaf mereka menciumnya, dan ketika melihat buku-buku hadis mereka juga menciumnya, dan ketika melihat kuburan orang-orang soleh mereka juga menciumnya. At-Tabari mengatakan ini bukan sesuatu yang aneh dan jauh dari dalil. Wallahu a'lam. Dalam segala sesuatu yang mengandung unsur ta'zim atau pengagungan kepada Allah. Mushaf itu kan sesuatu yang memang harus diagungkan, ya, karena ia merupakan kumpulan dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab hadis adalah sesuatu yang memang harus diagungkan, jangan ditaruh di sembarang tempat, karena merupakan kumpulan dari hadis-hadis yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata para ahli hadis seperti Imam Ibnu Hibban, Al-Muhib At-Tabari, Al-Hafidh Ad-Diya Al-Maqdisi Al-Hambali, Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali, dan para ulama syurrah Bukhari seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Badrul Aini, juga para ahli fiqih mazhab Hambali sendiri ya, seperti Syekh Mar'i Al-Hambali dan lainnya. Semuanya apa yang mereka pahami terkait dengan hadis-hadis tabarruk yang tadi kita sampaikan. Jadi hadis-hadis yang tadi kita sampaikan itu hanya sebagiannya. Kalau mau disampaikan satu persatu, sangat banyak sekali. Semuanya memahami bahwa bolehnya bertabarruk tidak khusus berlaku bagi Nabi, ya, tetapi juga berlaku bagi orang-orang soleh, bagi ulama amilin, bagi para aulia, bagi para sunan, ya, kalau di Jawa Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Ya, berdasarkan informasi yang valid dari banyak orang, mereka adalah para aulia, para wali yang menyebarkan Islam pertama kali di tanah Jawa. Lalu apa yang akan dikatakan oleh orang-orang yang anti tabarruk? Anehnya, terakhir, dalil-dalil tabarruk yang telah dikemukakan itu tidak bisa diterima oleh sebagian kalangan, oleh sebagian orang Wahabi. Sehingga apa yang mereka katakan? Mereka sering mengatakan para ulama tersebut melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya, maka harus ditolak siapapun orangnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, siapa beliau? Pakar hadis. Ad-Diya Al-Maqdisi, pakar hadis. Ibnu Hibban, pakar hadis. Ya, kita katakan jika dalil-dalil yang telah kita sebutkan itu bukan dalil, sekian dalil yang sudah kita sebutkan itu oleh sebagian kalangan yang anti tabarruk itu dikatakan sebagai dalil, lalu apa yang mereka maksud dengan dalil? Apakah baru disebut dalil jika disebutkan oleh panutan-panutan mereka saja? Siapakah yang lebih tahu dalil dan memahami agama ini? Mereka yang anti tabarruk, ataukah Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan para ulama hadis serta para ulama fikih yang sudah kita sebutkan namanya satu persatu? Barakallahu fikum. Inilah kajian yang bisa kami sampaikan singkat, ya,
Mudah-mudahan padat dan penuh manfaat.